Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, berjumpa lagi dengan saya Arvina Dwi Aprilia di aplikasi Kekwi ID, solusi mudah dan menyenangkan belajar keseimbangan kimia. Nah, teman-teman semua, sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa terlebih dahulu agar kita sama-sama diberi mudah dalam memahami materi yang akan kita cerna. Teman-teman semua, di video kelima ini merupakan video untuk membahas submateri keempat dari keseimbangan kimia, yakni terkait tetapan keseimbangan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, ada baiknya kita mengamati percobaan berikut. Di situ percobaannya adalah mereaksikan gas N2O4 agar menjadi 2NO2. Pada hakikatnya, reaksi tersebut dimulai dari gambar paling kiri, di mana reaktan berupa gas N2O4 itu tidak memiliki warna. Selanjutnya, kita beralih ke gambar yang tengah, di mana gas N2O4 itu mulai terurai menjadi gas NO2 yang berwarna coklat muda. Reaksi tersebut terus berlanjut sampai keseimbangan kimia tercapai yang ditandai dengan konsentrasi N2O4 dan NO2 bersifat konstan serta mencapai warna final atau tidak berubah lagi, yakni coklat tua, sebagaimana gambar yang di sebelah kanan. Nah, di sini dari sebuah percobaan diperoleh data sebagaimana tabel 1 dan juga tabel 2. Tabel 1 itu merupakan tabel yang menunjukkan konsentrasi gas N2O4 dan gas NO2 pada keadaan seawal dan keadaan seimbang. Di sini, ilmuwan tersebut melakukan percobaan sampai 5 kali dan hasilnya seperti itu. Selanjutnya, di tabel 2 itu menunjukkan hasil perbandingan konsentrasi zat hasil reaksi atau produk dengan reaksi atau reaktan pada sistem. Kalian amati, di situ ada 2 perbandingan, yang mana yang awal, yang sebelah kiri, itu konsentrasi NO2 dibagi dengan konsentrasi N2O4 dibandingkan. Sementara yang sebelah kanan itu konsentrasi NO2 dipangkatkan koefisiennya, yakni 2 per N2O4 dengan koefisiennya 1, jadi tidak usah ditulis. Jika kita lihat bersama, di sebelah kiri dan di sebelah kanan itu hasilnya berbeda. Yang NO2 tanpa pangkat dari koefisien itu memiliki hasil yang berbeda dari percobaan 1, 2, 3, sampai 4 dan juga 5. Sementara ketika NO2-nya itu dipangkatkan koefisiennya, ternyata dari percobaan 1 sampai 5 memiliki nilai yang tetap. Percobaan tersebutlah yang melatar belakangi teori tetapan keseimbangan atau disimbolkan dengan K yang dikemukakan oleh Cato Maximilian Guldberg dan Peter Weck. Adapun bunyi teori tersebut yaitu dalam keadaan setimbang pada suhu yang tetap, maka hasil kali konsentrasi zat-zat hasil reaksi atau produk dibagi dengan hasil kali konsentrasi reaksi atau reaktan yang masing-masing konsentrasinya tersebut dipangkatkan dengan koefisien reaksi akan memiliki harga yang tetap. Tetapan keseimbangan berdasarkan konsentrasi inilah yang akhirnya kita sebut dengan istilah KC atau tetapan keseimbangan konsentrasi. Bagaimana? Cukup paham terkait percobaannya? Kalau sudah, mari kita lanjut. Di sini, di pembahasan terkait submateri tetapan keseimbangan konsentrasi ada 4 poin yang akan kita bahas secara gamblang, mulai dari tetapan keseimbangan konsentrasi atau kita sebut dengan KC tadi. Ada pula derajat disosiasi atau kita sebut dengan alfa. Ada pula tetapan keseimbangan parsial gas atau KP serta hubungan antara KP dan juga KC.
Bismillahirrahmanirrahim, kita bahas satu persatu ya. Dimulai dari tetapan kesetimbangan konsentrasi atau KC. Untuk pengertiannya sebagaimana teori yang di atas. Sementara di sini untuk reaksi AA plus BB menjadi CC plus DD. Asal kalian tahu, A kecil, B kecil, C kecil, D kecil itu menunjukkan koefisien reaksi, sementara A besar, B besar, C besar, dan D besar itu menunjukkan gas atau zatnya. Dari persamaan reaksi keseimbangan tersebut, maka diperoleh rumus KC, yakni konsentrasi dari C besar dipangkatkan koefisiennya yakni C kecil dikalikan konsentrasi ZD dipangkatkan koefisien reaksinya D kecil per konsentrasi ZA dipangkatkan koefisien reaksinya A kecil dikalikan ZB dipangkatkan dengan koefisien reaksinya B kecil. Bisa dipahami? Nah, untuk tetapan keseimbangan konsentrasi ini perlu dicatat bahwasanya yang dimasukkan dalam tetapan keseimbangan konsentrasi hanyalah zat-zat yang berbentuk gas atau dalam fase G dan juga larutan atau aqueous saja. Sementara yang bentuknya solid atau liquid itu tidak dimasukkan dalam tetapan. Untuk contoh soal bisa kalian lihat pada file materi pembelajaran. Di situ kalian disuruh untuk menentukan harga KC, A, B, C, D dan juga menyelesaikan soal cerita dari yang bawahnya dalam wadah tertutup bervolume 1 liter dan seterusnya itu. Untuk soal cerita, caranya kalian harus menentukan persamaan reaksinya terlebih dahulu, lalu proses zat dari mula-mula reaksi sampai dalam keadaan setimbang. Nah, untuk konsentrasinya sendiri, kalian harus ingat bahwasanya konsentrasi rumusnya mol per volume. Jadi harap diperhatikan dan kalian coba ya, coba kerjakan. Bagaimana? Bisa mengerjakannya? Nah, kalau sudah, mari kita beranjak ke pembahasan yang kedua, yakni ada derajat disosiasi. Sebelum kita masuk ke derajat disosiasi, apa sih yang dimaksud dengan disosiasi itu sendiri? Disosiasi merupakan suatu proses ketika senyawa ionik, baik senyawanya tersebut merupakan senyawa kompleks atau garam, terpisah menjadi zat-zat yang lebih kecil dan juga sederhana. Sementara yang dimaksud dengan derajat disosiasinya sendiri ialah perbandingan antara jumlah mol zat yang terurai dengan jumlah mol zat mula-mula dan dilambangkan dengan alfa. Nah, dari pengertian tersebut, kalian bisa merumuskan derajat disosiasi dengan alfa sama dengan mol zat yang terurai per mol zat mula-mula. Selanjutnya di PDF ada satu contoh soal. Di situ ada persamaan reaksi antara N2O4 menjadi 2NO2 dan banyaknya mol N2O4 dan NO2-nya itu sama. Carilah harga derajat disosiasinya. Coba kerjakan dulu ya. Kalau sudah, kita sekarang akan beranjak ke pembahasan terkait tetapan keseimbangan parsial gas yang dinotasikan dengan Kp. Masih merujuk pada teori yang dikemukakan oleh Cato Maximilian Goldberg dan Peter Weck, di sini tetapan keseimbangan parsial gas merupakan hasil kali tekanan parsial gas-gas hasil reaksi atau produk dibagi dengan hasil kali tekanan parsial gas-gas bereaksi atau reaktan, yang mana masing-masing tekanan parsial gas tersebut dipangkatkan koefisiennya. Adapun zat-zat yang terdapat dalam reaksi keseimbangan kan bisa berupa zat padat, larutan, gas atau cairan. Tetapi karena di sini
tetapan keseimbangan parsial gas, maka yang dimasukkan dalam nilai tetapan hanyalah zat-zat yang berupa gas saja. Bisa diingatkan, kalau konsentrasi bisa memasukkan antara gas dan juga larutan, kalau di tetapan keseimbangan parsial gas yang dimasukkan hanya berupa gas saja. Selanjutnya, untuk reaksi Ma plus Np menjadi Pc plus Hd, maka rumus Kp adalah tekanan parsial gas C dipangkatkan koefisien reaksinya P kecil dikalikan tekanan parsial gas D dipangkatkan dengan koefisien reaksinya H kecil per tekanan parsial Za dipangkatkan koefisien reaksinya M dikalikan tekanan parsial Zat B dipangkatkan dengan koefisien reaksinya N kecil. Di sini PA, PB, PC, dan PD bisa dicari dengan cara mol A per mol total kali P totalnya. Biasanya di soal sudah diketahui atau sudah dituliskan berapa tekanan totalnya. Baik, untuk teori, cara, dan pengetahuan umum terkait tetapan keseimbangan parsial gas demikian. Selanjutnya coba kalian kerjakan contoh soal yang ada di PDF ya, satu soal saja. Kalau sudah, nanti kita ke pembahasan selanjutnya. Caranya sama, kalian harus menuliskan mula-mula reaksi dan setimbang. Kalau sudah, nanti kalian cari berapa tekanan parsial masing-masing gasnya. Selanjutnya, kalian masukkan pada rumus tetapan keseimbangan parsial gas. Next, kita masuk ke pembahasan yang terakhir pada submateri ini, yakni hubungan antara Kc dan Kp. Masih ingat Kc tadi apa? Ya, Kc tadi merupakan tetapan keseimbangan konsentrasi, sementara Kp merupakan tetapan keseimbangan parsial gas. Pada dasarnya, tekanan parsial gas bergantung pada konsentrasi. Jika gas diasumsikan sebagai gas ideal, maka kita dapat menghitungnya dengan persamaan gas ideal. Di sini, gas ideal berumus P kali V sama dengan N kali R kali T. P merupakan tekanan gas dalam bentuk atm, sementara V merupakan volume gas dalam bentuk liter, L merupakan jumlah mol gas, R merupakan tetapan gas, biasanya kita menggunakan 0,082, dan T itu merupakan suhu dalam bentuk Kelvin. Kalau kalian ingin tahu bagaimana sih hubungan antara Kp dan Kc itu, bisa kalian lihat pada PPT. Di situ, jika kita bolak-balik persamaannya, maka kita akan memperoleh P sama dengan nRT per V. Nah, di sini N per V merupakan rumus dari konsentrasi molar atau M. Maka dari itu, untuk reaksi Ma plus Nb menjadi Pc plus Hd akan diperoleh hubungan sebagaimana yang ada pada kotak berwarna biru muda. Hasil akhirnya akan kita peroleh bersama bahwasanya Kp sama dengan Kc kali RT dipangkatkan dengan delta N, yang mana delta N merupakan jumlah mol atau koefisien reaksi kanan, koefisien reaksi produk dikurangi dengan koefisien reaksi kiri atau koefisien reaksi dari bereaksinya. Nah, soal terakhir nih, untuk hubungan antara Kc dan Kp, silakan kalian amati soal pada PDF. Di situ suhunya sudah diketahui berupa derajat Celcius, nanti kalian ubah ke bentuk Kelvinnya. Harga Kc juga sudah diketahui. Untuk delta N tinggal dikurangi antara koefisien kanan kurangi kiri, maka kalian bisa memperoleh nilai Kp-nya. Demikian pembahasan terkait submateri tetapan keseimbangan. Nah, di video selanjutnya, video yang ke-6, kita akan membahas submateri kelima, yakni tentang pergeseran keseimbangan.
Sekian pembelajaran hari ini, marilah kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.